Halo guys, jadi saya baru aja nyobain beli HP baru. Dan ini adalah Samsung A07 ya. Yang sepertinya ini adalah HP terbaik di angka 1 jutaan. Atau lebih tepatnya 1.299.000 untuk varian terendah yaitu 4/64 GB. Kenapa terbaik? Karena sudah UFS dan menggunakan chipset G99. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Dan di dalam kotaknya kita dapat SIM ejector, kabel data Type-C ke Type-C, buku panduan, adaptor charger 25 watt, dan kemudian ini unit HP-nya guys. Untuk desainnya seperti ini. Di bagian belakangnya menggunakan finishing matte dengan aksen garis-garis, dan di atasnya ada dual kamera yaitu kamera utama di bagian atas dan ada kamera depth sensor di bawahnya. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power sekaligus fingerprint dengan desain yang menonjol guys. Kalau di sebelah kiri ada tempat SIM tray-nya ya, dengan slot SIM yang udah lengkap yaitu menggunakan triple slot. Jadi udah bisa pakai dual SIM sekaligus ditambah dengan micro SD atau kartu memori guys. Kalau di bagian atas ini cukup sepi ya, cuma ada lubang mic kedua atau secondary mic, nggak ada infrared blaster seperti di Xiaomi. Sebaliknya di bagian bawah cukup ramai guys, yaitu ada port jack audio 3,5 mm, lubang mic utama, port USB dan charger yang udah Type-C, dan ada lubang speaker utamanya guys. Jadi speakernya cuma satu ya, atau masih mono. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan terlebih dahulu guys. Dan bisa nyala. Dan booting awalnya seperti ini ya. Oke, udah bisa masuk ke sistem dan di sini akan saya setting terlebih dahulu ya guys. Oke, tadi udah saya setting dan seperti inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy A07 guys. Bisa dilihat untuk bezel bagian atas dan bawahnya ini cukup tebal ya. Dan kalau kanan kirinya ini masih standar lah di HP harga 1 jutaan. Dan di bagian atasnya ada kamera depannya dengan model notch yang berbentuk U, atau kalau di Samsung ini disebut dengan Infinity U display guys. Lalu selain home screen, di HP ini juga menggunakan laci aplikasi ya, dengan menggesernya ke atas seperti ini. Dan untuk bloatware-nya juga cuma sedikit, dan ini bahkan sepertinya belum terinstall guys. Kemudian untuk control centernya udah terpisah ya guys antara notifikasi dan pusat kontrolnya. Dan pusat kontrolnya ini modelnya udah transparan ya dengan background yang blur seperti ini guys. Untuk layarnya sendiri ini menggunakan jenis panel PLS LCD ya. Jadi sama aja dengan IPS LCD tapi yang versi Samsung. Meskipun bukan AMOLED tapi kualitas warnanya masih cukup baik untuk standar HP 1 jutaan guys. Apalagi juga udah mendukung refresh rate 90Hz, jadi pengalaman saat scroll sosmed terasa lebih mulus dan lembut di mata guys. Kalau untuk ukurannya sendiri sudah cukup besar ya, di 6,7 inci, jadi udah bisa memberikan pengalaman menonton video atau bermain game yang lebih luas dan cukup lega. Tapi resolusinya sendiri masih HD+ ya, belum Full HD, jadi untuk ketajamannya masih kurang guys. Tapi untuk brightness atau tingkat kecerahan layarnya udah cukup tinggi ya untuk HP murah, dan dipakai di bawah terik matahari itu masih kelihatan jelas guys. Jadi sangat cocok kalau dipakai orang kerja lapangan seperti ojol. Kalau untuk speakernya ini masih mono ya, jadi belum stereo atau dual speaker. Dan suara yang dihasilkan hanya keluar dari satu arah aja, yaitu di bagian bawah bodi HP-nya guys. Walaupun karakter suaranya cukup kencang, tapi masih agak cempreng ya, dan kurang dalam seperti kurang bassnya guys. Mungkin hatiku tak berbentuk lagi. Lanjut, sekarang kita coba kameranya guys. Samsung A07 memiliki dua kamera di belakang, yaitu kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel guys. Dan perekaman videonya masing-masing hanya mentok di Full HD 1080 30 fps, baik kamera depan maupun belakang. Untuk fitur kameranya juga standar ya guys. Di sini cuma ada foto,
potret, video, kemudian ada mode malam, panorama, dan lainnya. Tapi ada satu kelebihan, yaitu ada mode Pro di sini guys. Jadi kita udah bisa mengatur ISO, shutter speed, dan white balance secara manual. Tapi sayangnya settingan ini hanya untuk foto aja ya, untuk videonya nggak bisa, dan videonya pun juga belum ada stabilisasinya. Jadi hasilnya akan goyang seperti ini guys. Untuk akurasi warnanya terkadang juga kurang akurat ya guys, dan malah cenderung pudar atau kusam, apalagi kalau cahayanya kurang ideal guys. Untuk detail gambarnya juga agak kasar atau burik ya, tidak tajam sama sekali, padahal ini cahayanya udah terang ya, malah di siang hari. Kalau di kondisi low light malah kurang maksimal guys, hasilnya akan semakin blur entah itu untuk foto atau video. Tapi untuk dynamic range-nya udah lumayan ya, mampu menangani perpindahan cahaya dengan akurat. Kalau untuk kamera depan ya kualitasnya sekedar ada aja, cukup untuk video call meskipun sudut pandangnya terasa agak sempit guys. Oke, selanjutnya kita bahas sistem operasinya guys. Untuk sistem dasarnya HP ini berjalan di Android 16 ya. Dan untuk antarmuka atau interface-nya menggunakan One UI 8. Jadi tampilannya sangat segar, bersih dan colorful guys. Meskipun ini HP murah dari Samsung, tapi desain icon atau menu-menunya dibuat mirip dengan seri S atau yang flagship. Widgetnya juga disusun dengan sangat kompleks, sehingga memberikan kesan yang canggih tapi tetap rapi. Jadi meskipun penggunanya tidak terlalu paham teknologi, akan tetap ngerti karena sangat user-friendly guys. Selain itu, HP ini juga mendapatkan dukungan hingga 6 kali update Android dan 6 tahun pembaruan keamanan atau security patch. Jadi termasuk sangat luar biasa ya, karena HP ini akan mendapatkan update sampai tahun 2031 guys. Mungkin sampai One UI 13 kali ya. Tapi yang dikhawatirkan apakah RAM 4GB ini nanti masih sanggup menjalankan sistem operasi yang makin berat dari tahun ke tahun. Ya mungkin bisa berkaca pada pendahulunya ya, seperti J2 Prime yang makin lama makin lemot guys. Kemudian untuk chipsetnya, HP ini menggunakan Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Jadi termasuk chipset kelas atas karena biasanya hanya ada di HP 2 jutaan ke atas. Dan performanya jadi stabil, tidak cepat panas, dan memiliki manajemen yang baik untuk HP kelas entry level. Ditambah storage-nya sudah menggunakan UFS 2.2, jadi kecepatan baca tulis dan buka tutup aplikasi tidak terasa berat atau nge-lag guys. Tapi sayangnya untuk sensornya tidak memiliki gyro hardware ya. Jadi kalau mau buat main game perang atau buka maps, tidak bisa miring-miring guys. Dan kesimpulannya HP ini menang di performa ya, karena dengan chipset dan storage yang saya sebutkan tadi, membuatnya menjadi HP paling kencang di harga murah. Oke, jadi itu tadi unboxing dan review singkat dari Samsung Galaxy A07. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini guys. Terima kasih.